Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang berbahagia, penonton setia channel Oso TV di mana saja kalian berada, di seluruh Indonesia bahkan sampai di luar negeri. Pemirsa, inilah master sejarah makin cetar membahana. Pemirsa yang berbahagia, penonton setia channel Oso TV di mana saja kalian berada di seluruh Indonesia bahkan sampai di luar negeri. Pemirsa, hari ini saya masih tetap menelusuri jejak tank baja yang tertimbun di dalam gua, yaitu di atas gunung. Dan hari ini saya terus menelusuri sungai yang pernah ditelusuri oleh tank baja dari Jepang yang disembunyikan di dalam hutan, yaitu masuknya ke dalam gua di tengah hutan. Oke pemirsa yang berbahagia, penonton setia channel Oso TV di mana saja kalian berada di seluruh Indonesia bahkan sampai di luar negeri. Saya masuk di dalam hutan, banyak perlengkapan alat tenda dan tikar, payung, powerbank, dan alat-alat lainnya, termasuk senjata yaitu parang dan pisau dan golok juga dibawa semuanya komplit. Jadi kalau seandainya ada hewan, mungkin saya akan jaga-jaga untuk menghindari hewan-hewan yang buas begitu. Semacam kalau di hutan seperti ini biasanya monyet, kadang-kadang babi. Nah, kebetulan saya masih membawa korek api juga, dan ini saya membawa beberapa petasan untuk menakut-nakuti hewan semacam babi dan monyet supaya kabur jauh begitu. Jadi pada intinya supaya saya aman dari hewan-hewan begitu. Oke sahabat-sahabatku yang berbahagia, penonton setia channel Oso TV di mana saja kalian berada di seluruh Indonesia bahkan sampai di luar negeri. Di Indonesia ini memang berbagai macam sejarah, baik sejarah lokal bahkan sampai sejarah internasional. Karena bangsa Indonesia ini memiliki sejarah yang belum pernah terungkap, yang belum pernah diketahui orang. Oke sahabat-sahabatku, saya selain membawa alat-alat lainnya komplit dan juga membawa payung besar begitu. Bawa payung untuk lebih aman dari hujan, maksudnya begitu. Oke, sahabat-sahabatku, kita lanjut untuk menelusuri sungai yang pernah ditelusuri oleh Jepang, tank baja yang ditelusuri oleh Jepang. Dan ini saya membawa petasan demi keamanan perjalanan supaya terhindar dari monyet atau babi hutan. Oke, kita lanjut. Kami anak generasi negara ingin tahu tentang sejarah. Kami anak Sulawesi Tenggara ingin tahu tentang sejarah. Kami anak Sulawesi Tenggara ingin tahu tentang sejarah. Pemirsa yang berbahagia, penonton setia channel Oso TV di mana saja kalian berada di seluruh Indonesia bahkan sampai di luar negeri. Kita akan lanjut menelusuri jejak tank baja yang pernah menelusuri
di sungai ini, karena tank baja ini sampai sekarang kata warga disembunyikan di dalam gua yang ada di gunung sana. Saya ini masih menelusuri sungai yang pernah ditelusuri oleh tank baja, dan sampai sekarang tank baja masih disembunyikan di dalam gua di atas sana. Dari sini sampai ke tujuan kurang lebih dari 2 km. Oke, jangan kemana-mana, tetap pantang di Gelombang Cenderawasih TV dan doakan saya semoga saya lancar di perjalanan. Oke, sahabat-sahabatku yang berbahagia, penonton setia Cenderawasih TV di mana saja kalian berada di seluruh Indonesia bahkan sampai di luar negeri. Saya masih menelusuri jejak tank baja yang pernah ditelusuri di sungai ini, dan tank baja itu disembunyikan, dimasukkan ke dalam gua tersebut. Dan sampai sekarang saya masih menelusuri jejak tank baja yang disembunyikan oleh Jepang. Oke, doakan saya semoga saya selamat di perjalanan dan tidak ada kendala. Oke pemirsa yang berbahagia, penonton setia Cenderawasih TV di mana saja kalian berada di seluruh Indonesia bahkan sampai di luar negeri. Terima kasih yang sudah hadirnya dari berbagai macam provinsi dan di berbagai macam daerah. Terima kasih atas kehadirannya dan jangan lupa like, oke, di like, komen dan subscribe. Oke sahabat-sahabatku, masih tetap menelusuri jejak yang pernah tank baja lewat sini dan Jepang menyembunyikan di dalam gua. Konon menurut cerita warga, sungai ini berasal dari kawah pegunungan. Nah, di samping kawah pegunungan yang sangat benar-benar panas, di sampingnya ada sebuah gua. Nah, disitulah tank baja disembunyikan. Itu pun kata warga yang pernah
melihat dikala warga itu mencari kayu bakar. Ada goa dan di dalamnya sebuah tank baja disembunyikan di dalam goa tersebut. Begitu. Mudah-mudahan saya mencari goa dapat dan ketemu goanya. Begitu. Kalau misalkan terdapat guanya, saya dapatkan guanya dan buktinya juga ada tank baja, mungkin saya langsung akan berhubungan dengan pihak yang berwajib, begitu, untuk mendeteksi dan memeriksa keberadaan gua tersebut, begitu. Oke. Saya doakan mudah-mudahan perjuangan saya yang sangat seram begini di tengah hutan, mohon doanya semoga lancar tanpa ada hambatan dan tanpa ada godaan di jalan. Karena yang paling saya tantangan yang paling berat itu adalah ular piton yang sebesar tubuhnya pohon kelapa. Ya itulah tantangan yang paling berat buat saya. Kalau soal biawak atau monyet itu sudah terbiasa. Saya tidak takut, begitu. Oke, saya lanjut ya. Ada suara motor atau suara penyingsok kendaraan itu sangat jauh, berkilo-kilo mungkin jaraknya. Karena saya di sini sudah dari awal saya nginjak ini sungai sampai saat ini saya diperkirakan sampai 4 km perjalanan menelusuri sungai ini. Oke, sahabat-sahabatku, kita berhenti dulu ya, karena di depan saya mau mendeteksi apakah aman untuk melewati saya. Mohon untuk di sejenak saya akan berhenti dulu ya. Oke. bahagia penonton setia channel Show TV di mana saja kalian berada di seluruh Indonesia bahkan sampai di luar negeri. Kami terus menelusuri jejak tank baja yang tertimbun. Di depan ada suatu kayu yang besar. Mungkin ini bekas terseret banjir bandang. Karena pada saat hujan deras pasti sungai ini meluap tinggi, dan yang perlu diwaspadai, saya sendiri di sini waspadanya kalau seandainya tiba-tiba ada gelombang banjir bandang, mungkin saya benar-benar ekstra hati-hati dan penuh waspada. Karena yang jadi rintangan pertama banjir bandang yang mendadak muncul, kedua hewan yang sebesar tubuhnya sebesar pohon kelapa panjang. Itulah yang jadi tantangan yang paling berat buat saya. Oke sahabat-sahabatku, doakan saya semoga lancar di perjalanan seperti ini yang sangat mengerikan.